Karena memaafkan itu bukan tentang bisa atau tidak bisa, tapi tentang sulit dan mudah. Perselingkuhan tidak selalu berujung dengan perceraian. Banyak juga istri-istri yang masih berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun tidak sedikit dari istri yang memilih bertahan, mereka masih menyimpan luka, masih terngiang-ngiang perselingkuhan suami, atau bahkan terkadang masih mengungkitnya. Walaupun sudah tahunan, belasan tahun, atau mungkin suami juga sudah mengakui perselingkuhannya dan mau berubah untuk baik. Nah, luka ini yang terpendam kadang menimbulkan rasa berat untuk memaafkan. Ingin sekali memaafkan, atau kalau bisa malah melupakan kejadian yang sudah berlalu. Tapi sulit, gak bisa. Hati saya masih gak percaya, Miss. Kenapa ya? Terkadang, walaupun sebagai korban, kita juga ingin bisa merasa bebas dari belenggu memaafkan. Apalagi ketika suami sudah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kita seringkali seperti memiliki keharusan untuk memaafkan. Ya, memang kita perlu untuk memaafkan agar tidak terbelenggu dengan luka yang menggerogoti hati, menghancurkan mental, merusak kebahagiaan, menghancurkan hubungan anak-anak dan orang tua, membuat tidak semangat untuk bekerja, dan makin hari makin membuat tidak mood menjalani hari. Namun, kita tidak perlu memaksa diri untuk harus memaafkan. Karena semakin ibu memaksa memaafkan, maka akan sangat sulit untuk mengikhlaskan kejadian tersebut. Yang perlu ibu lakukan adalah ibu perlu pegang 3 prinsip, yaitu ikhlas, sabar, dan sadar untuk bisa memaafkan. Yang pertama, ikhlas, rela, ridho, bahwa apapun yang sudah terjadi sudah menjadi kuasanya. Apapun yang terjadi tidak dapat kita ubah. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari hal yang sudah terjadi. Yang kedua, sabar. Memang proses bangkit dari luka batin yang mendalam itu tidak mudah. Ibu perlu memiliki kesabaran seluas samudera dan sabar untuk menyembuhkan luka batin yang ibu alami. Biasanya yang dilakukan klien-klien saya untuk membantu proses penyembuhan luka batinnya, mereka berikhtiar melalui terapi aura. Karena dengan terapi aura, ibu dapat saya bantu rilis emosi negatif yang ada di dalam diri ibu, sehingga proses ibu lebih mudah. Yang ketiga adalah sadar. Sadari bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan. Semua orang berhak untuk salah dan dimaafkan. Termasuk diri ibu sendiri, berhak salah dan berhak dimaafkan. Ingat Bu, bahwa kita semua manusia, bukan malaikat. Bukan juga Tuhan yang tidak pernah salah. Setelah ibu pegang 3 prinsip tersebut dan ibu melakukannya, insya Allah proses memaafkan suami akan lebih mudah. Karena memaafkan itu bukan tentang bisa atau tidak bisa, tapi tentang sulit dan mudah. Namun jika ibu masih merasa sulit untuk memaafkan setelah saya memberikan penjelasan di atas, ibu bisa hubungi nomor 081129333359 untuk dapat saya bantu bimbing dalam proses memaafkan suami.